Horas, Bali G Academy hadir di depan Anda dari tepian Danau Toba yang indah untuk para pecinta keadilan di Republik ini, ya, dari Sabang sampai Merauke dan rekan-rekan yang hidup di luar negeri yang tetap sayang pada NKRI ini, ya, kita tetap menyuarakan, ya, supaya tidak terjadi lagi rekayasa barbar brutal biadab yang dilakukan oleh para jenderal penipu, ya, rekayasa brutal, barbar biadab, Tito Karnavian dan Krishnamurti beserta jajarannya itu, ya, Muhammad Noah Lazar, Christopher Harimanrianto, timnya di Polda Metro Jaya 2016, ada Heri Heriawan, Ferdi Sambo, siapa lagi tuh si semua jajaran, ya, di Polda Metro Jaya 2016, sehingga produk mereka adalah produk rekayasa, video CCTV rekayasa, BAP rekayasa yang diantarkan Muhammad Nola, Krishnamurti ke kejaksaan, ya. Mereka menggunakan semua ahli-ahli untuk mendukung rekayasa mereka, mulai dari psikolog, kriminolog, apalagi toksikolog, dokter forensik, ahli hukum pidana, dan lainnya. Jadi mereka berhasil untuk sementara waktu, ya, karena kita akan bongkar, ya, semoga memori PK segera diajukan sehingga ada legal battle, ya, sehingga mereka ini orang-orang yang apa ini terlibat dalam rekayasa ini bisa dihukum maksimal, ya, sesuai dengan apa itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 berapa 2023, ya, KUHP yang baru itu, ya, pasal 378 kalau nggak salah itu, ya, 12 tahun untuk aparat penegak hukum yang membuat yang tidak bersalah menjadi bersalah karena bukti-bukti manipulasi dan rekayasa, ya. Ya, sekali lagi kita tetap menyerukan, ya, kita masih positif lah kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Mungkin Anda masih gamang, ragu, bagaimana ini saya bertindak, sementara yang terlibat ini Tito Karnavian adalah mantan Kapolri senior saya, bahkan yang mengasih bintang mungkin sama saya, pikirannya dia gitu, ya. Terus ini yang terlibat juga si Krishnamurti, satu angkatan Akpol di Semarang dulu, bagaimana nggak enak, pakai ya. Padahal Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu yang mengatur dia sebagai Kapolri, ya, tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Listio Sigit Prabowo, ya, berpihaklah, menghambalah kepada kepentingan rakyat. Karena disitulah, karena itulah kau dipilih, kau punya posisi di situ. Tugasmu, wewenangmu, ya, untuk rakyat, gitu. Ya. Walaupun memang berat rasanya memidanakan, menginvestigasi, menangkap Tito Karnavian dan Krishnamurti, tapi itu demi rakyat harusnya. Kau pertimbangkan itu sebelum 1 bulan lagi ini ganti pemerintahan. Ya, jejak digitalmu ini sudah saya lego-lego, sudah saya bully, sudah saya maki-maki, sudah saya tertawakan, ya. Semua melihat, ya. Dan ini akan tercatat terus betapa Anda tidak mampu sebagai Kapolri, ya, pandang bulu, ya. Padahal seharusnya penegakan hukum harusnya tanpa melihat latar belakang, mau dia jenderal, mau dia presiden, menteri, ya. Harusnya siapa yang salah harus dihukum. Katanya hukum adalah panglima di Republik ini. Itu masih katanya, ya. Nah, anggaran 114 triliun yang Anda pakai, ya, atau 112 mungkin tahun ini, ya. Tahun depan Anda minta lagi naik lagi 114 triliun. Anda pakai untuk sibuk mengurusin hal-hal yang receh-receh, ya. Hal-hal yang receh-receh, sehingga tidak ada signifikansi terhadap kebaikan di jajaran Polri, ya. Padahal itu pajak kami 400.000 per tahun, per nyawa yang kami bayarkan untuk menyumbang kalian, gitu. Apanya dampaknya sama rakyat sebagai pembayar pajak, ya. Kau pikirkanlah itu dampaknya terhadap rakyat apa, ya. Seragam dinasmu, topi dinasmu, baju dinasmu, dasi dinasmu, sepatu, kos kaki, semua itu dari rakyat. Bahkan makanan kalian, gaji, fasilitas, tunjangan, semua dari rakyat. Kok berpihaknya kepada prekayasa, pemanipulasi, pengkhianat rakyat?
Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Noah Lazar, Christopher Harimantrianto, itu kan pengkhianatan kau terhadap rakyat. Ya. Kami nggak terima itu, gitu. Makanya teriak saya terus, gitu, sampai ini tuntas. Ya. Walaupun Anda sudah selesai nanti 1 bulan lagi, tetap aja ini menjadi catatan buruk bagi Anda ya. Seorang Kapolri 3,5 tahun, ya, Kapolri peragu, loser, coward, big mouth, ya, ngomong besar tapi tidak ada tindakan. NATO, no action, talk only. Ya. Itulah membuat kepolisian di bawah pimpinanmu itu membuat apa ya, menjadi prestasi terkorup se Asia Tenggara itu karena perbuatanmu ya. Jadi republik ini ya, kasus-kasus receh itu malah diadili ya. Diadili. Saya kasih contoh nih, saya catatan ya sama kau ya. Kalau kasus-kasus sepele, kasus-kasus kecil, pencurian kecil, langsung diadili, ditangkap, dipidana. Tetapi di institusimu para jenderal bangsat pengkhianat itu, Tito Karnavian, Krishnamurti, Kombes Pol Muhammad Noah Lazar, kau biarkan. Itulah penegakan hukum gayamu, Listio Sigit Prabowo ya. Ini kasih saya contoh beberapa sama kau untuk mengingat. Seorang nenek di Balige, usia Sumatera Utara itu, kampung saya, nenek moyang ya. Seorang nenek 92 tahun di Balige, Sauline Sitorus, dipenjara 1 bulan 14 hari. Karena apa? Menebang sebatang pohon durian. Itulah, sebatang pohon durian ditebang. Ya, konstruksi hukum apanya saya nggak paham, tapi 1 bulan 14 hari dipidana. Itulah kalau rakyat kecil. Penegakan hukum hanya untuk tajam untuk rakyat kecil. Listio Sigit Prabowo. Kau pun paling dari rakyat kecilnya paling kau orang tuamu sama nenek moyangmu. Kenapa lupa kau latar belakang tuh? Memangnya kau anaknya raja dulu? Kan enggak, rakyat kecil juga ya nenek moyangmu, opungmu kan? Ya, kasus receh berikutnya dan diadili. Seorang pencuri 30 tahun, usia 30 tahun, pencuri susu. Ya, demi anak di Surabaya, Jawa Timur, diancam hukuman pidana 7 tahun. Listio Sigit Prabowo, itulah tegasnya hukum itu kepada rakyat kecil. Ya. Hukum itu sangat spesial untuk para pengkhianat jajaranmu di Mabes Polri sana. Ya. Malah kau lindungi. Itulah kau biadab kau kalau begitu kau biarkan ya. Sudah saya laporkan Dumas Presisi 3 kali. Ya. Jenderal pengkhianat rakyat kau, Listio. Makanya jangan kau diamkan mereka ini supaya jangan dilabel kau pengkhianat rakyat, kau jenderal sampah. Ya. Contoh yang ketiga, maling kambing di Majalengka nyaris meregang nyawa karena digubingi warga. Itulah rakyat itu sudah makin apa ya, makin menuju ke hukum rimba, vigilante gitu. Karena mereka tidak percaya sama penegakan hukum kalian itu, hanya tajam ke bawah. Ya. Ada lagi contoh, Nenek Asyami, usia 63 tahun di Situbondo, nangis di persidangan karena apa? Mencuri 7 batang kayu jati. Bayangkan, 7 batang kayu saja dipidana. Bayangkanlah. Ya. Bandingkan ini perbuatan rekayasa yang dilakukan oleh Mabes Polri, Laboratorium Forensik Digital, Bareskrim jadi studio animasi digital, mengkriminalkan orang. Ini kan perbuatan paling barbar ya, hadapi ini ya, abad ini. Belum lagi laboratorium toksikologi, hitung mundur aja salah, itu pasti rekayasa itu. Nur Samran Subandi itu. Masa seorang dokter hitung mundur manual waktu saja yang anak SD bisa melakukannya tidak bisa, kan tidak mungkin. Pasti itu untuk merekayasa itu. Ya. Contoh berikutnya ini, Listio, biar kau tonton. Pasti kau lagi nganggur di apa sana itu, di kantormu. Ya, karena nggak ada apanya. Dampakmu untuk jadi apa? Kapolri, untuk membenahi institusimu supaya jangan terkorup se Asia Tenggara ya. Berikutnya,
Seorang pemuda mencuri singkong 20 kilogram seharga 50.000 itu, Listio, di Banyuwangi, di penjara polisi. Padahal untuk makan sehari-hari. Tajamnya hukum KUHP itu kepada rakyat kecil, ya. Sebaiknya Undang-Undang Nomor 1 2023 itu KUHP-nya itu hanya untuk rakyat kecil. Dibuat di situ catatan footnote atau apa head note-nya, ya. Hanya untuk rakyat kecil, bukan untuk jenderal polisi, rekayasa, apalagi mantan Kapolri, apalagi Kadif Pinter, apalagi Sespus lapor Mabes Polri. Itu tidak berlaku itu KUHP itu, ya. Hanya untuk kalian itu rakyat kecil, ya. Padahal nenek moyang kalian juga paling rakyat kecil, orang tuamu. Yang lupa ya kau. Ada lagi contoh kasus Listio, betapa tajamnya hukum itu sama kami rakyat kecil. Nenek Ngatina mencuri kue bakpia di Bantul, dihajar warga. Bayangkanlah, ya. Kalau Krisnamurti Muhammad Noel Azhar ini, ya, diadili warga, itu entah diapain itu mereka dua. Udah merekayasa, memanipulasi, menipu publik, mengkhianati jabatannya, mengkhianati wewenangnya. Ini harus kau ringkus harusnya Listio kalau kau bukan jenderal pengkhianat rakyat. Belum lagi ada seorang pria Atek di Medan, di kota Medan, nekat mencuri beras 5 kilogram, diamuk massa. Gara-gara mencuri beras 5 kilogram. Bayangkanlah kejahatan-kejahatan receh seperti itu. Kriminal-kriminal receh, ada ribuan kasus di Republik ini. Ya. Mereka menanggung resiko, ada yang diamuk massa, ada yang dipukuli warga, ada yang diadili di persidangan. Cobalah bayangkan dengan nasib bawahanmu ini, Krisnamurti Muhammad Noel Azhar, ya. Bawahanmu itu belum pensiun, apa nasibnya? Enak kan? Memang hukum di Indonesia itu sangat nikmat untuk kalian para polisi, ya. Makanya saya usulkan kepada Pak Prabowo, turunkan derajat Polri, Pak. Masukkan ke dalam, integrasikan ke dalam sebuah institusi atau sebuah kementerian, ya, sehingga anggaran itu tidak langsung ke Kapolri. Sama seperti Panglima TNI, ya, minta duitnya ke Menhan. Kalau Kapolri yang megang duit, sombong dia, merasa raja dia di Republik ini. Kita kritik nggak bisa, meskipun mulutnya bilang emang mengkritik Polri adalah sahabat Polri. Bullshit itu, omong kosong itu. Itu cuma omongan cuap-cuap di apanya itu. Bahkan kita di Lapo Tua lebih bisa kita pegang omongannya daripada omongannya Listio Sigit Prabowo ini. Karena omongannya nggak ada konsistensinya dan tidak ada dia resiko inkonsistensi omongannya. Ya cuma sekedar ngomong. Kalau kita minta, kita minta konsistensi dari omongannya, pasti dia bilang, saya udah lupa omongan saya, ya kan? Siapa suruh percaya saya? Ya kan saya cuma ngomong. Salah kalian mau percaya sama saya? Mungkin itu jawabannya dia kan? Itulah Listio, betapa disparitas, ya, perbedaan, ya, diskriminasi penegakan hukum di zaman kau. 3,5 tahun kau lebih, ya, nggak tahu berapa tahun, 3 tahun lebih. Jadi Kapolri kau, ya, diskriminasi hukum, penegakan hukum untuk rakyat kecil kayak kami, langsung tajam, ya. Mencuri singkong aja di penjara, mencuri beras, menebang kayu jati. Bayangkan itu Listio. Memangnya kalian orang-orang yang tidak tersentuh hukum di Republik ini, makanya kamu berprestasi, membuat kepolisian terkotor, terkorup di Asia Tenggara. Ya. Sentasan investor nggak mau datang karena penegakan hukum di zaman kau hancur. Ya. Rakyat akan menunggu gilirannya untuk menjadi korban rekayasa next, and next, berikutnya dan berikutnya. Ya, tentu kalau tidak diringkus, tidak ada konsekuensi hukum,
ada jerat hukum terhadap Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar di jajaranmu itu. Maka ya, semua jajaran di bawahmu, Polda, Polres, Polsek akan meniru mereka dan rakyat akan terus bertambah dan bertambah terus menjadi korban rekayasa, manipulasi, institusi paling kotor, ya, paling korup se-Indonesia. Korban dan korban dan korban berjatuhan, ya, dan kau sebagai Kapolri diam, bungkam, buta. Harusnya kau instruksikan jajaranmu, periksa itu yang dibuat Rismon itu, 37 bukti ilmiah itu, bohong atau tidak dia. Kalau bohong, tangkap langsung dia, gitu kan. Itu baru seorang Kapolri yang sangat tegas. Jadi jangan main-main Rismon itu, ataupun siapapun yang mengatasnamakan ilmuwan lah, apalah. Jadi harus bertanggung jawab, kan gitu. Bahkan saya tantang, ayo bertemu. Ya, hadirkan itu Muhammad Noah Lazar, Christopher, di depanmu. Ya. 5 menit langsung saya tunjukkan mereka, langsung pecat pidanakan mereka. Gitu. Jangan takut demi kebenaran, Listio. Ya, 10 tahun lagi pun belum tentu kau sudah masih ada di dunia ini. Kan usia sudah berapa? Ya, 60 banyak yang mati. Ya. Anda mungkin 50 berapa, 55, 56. Mungkin 5 tahun lagi sudah di kuburan. Tapi inilah warisan yang kau tinggalkan, melindungi para pengkhianat rakyat itu. Ya. Kan kalau saya salah, tinggal kau tangkap saat itu ketika kita bertemu. Kan tangkap langsung, tuntut seumur hidup, merusak citra Polri. Kan merusak citra Polri dengan apa? Ilmiah yang sok-sokan, yang rekayasa, kan begitu harusnya kau. Daripada kau diam aja kayak gitu, ya kan? Rakyat pasti percaya saya. Kenapa kau diam? Ya, dalam kasus Jessica, ya, lihatlah di akhir video ini nanti, ya. Bayangkanlah, ya, di kasus Jessica, ya. Korban rekayasa Mabes Polri, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar, dan para jaksa pengkhianat itu, Ardhito Muardi, ya, yang menyajikan bukti rekayasa itu, video CCTV rekayasa di persidangan. Korbannya bukan hanya Jessica dan keluarganya, tetapi ibu almarhumnya juga, ibu almarhum Vina, Mirna Salihin, korban juga. Dia mempercayai video CCTV itu otentik tanpa rekayasa. Bahkan dia bilang bukti video CCTV kan nggak disogok. Jadi kalian mengadu domba, kalian provokator kalian. Mabes Polri itu bukan mencari kebenaran, menegakkan hukum berdasarkan kebenaran, memanipulasi hukum, merekayasa fakta, merekayasa barang bukti digital untuk apa? Menjadi provokator, mengadu domba antara keluarga korban maupun keluarga yang kalian kriminalkan. Bayangkan. Sedemikian percayanya itu ibunda almarhum Mirna Salihin kepada kalian sampai keluar statementnya. Ya, video CCTV kan nggak bisa disogok, tidak bisa disogok. Itu saking percayanya mereka terhadap penegakan hukum. Padahal kalian isinya apa? Manipulator, merekayasa barang bukti digital, mengabur-gaburkan, membuang informasi warna yang penting. Kalian animasi pergerakan semua terserah kalian. Karena kalian playing God. Bukti digital sama kalian. Kalian menguasai secara absolut. Itulah pekerjaan pekerjaan iblis, Listio. Ya, kalian dibayar rakyat dengan keringat rakyat 114 triliun untuk melakukan tugas-tugas iblis, tugas-tugas setan, bukan tugas-tugas rakyat. Kalian bukan mengayomi, melindungi rakyat, tetapi mengadu domba rakyat. Jahat sekali kalian. Lebih jahat lagi, kau tidak akui, kau tidak minta maaf secara institusimu, berjanji kepada rakyat tidak akan mengulangi lagi, never ever mengulangi lagi rekayasa itu, brutal itu. Kau tangkap semua yang terlibat, kau pecat yang aktif,
Krishnamurti, Muhammad Noor Al-Azhar, kau pidanakan mereka dan kau ajukan PK itu, ya, untuk Jessica. Itulah buktinya supaya dia bebas murni karena kalian yang merekayasa, dia korban rekayasa kalian, ya. Bukan orang Jessica yang harus capek, harusnya kalian yang merekayasa, membuang kotoran rekayasa terkotor sedunia akhirat ini. Kalian yang membenahi, gitu Listio. Jangan bungkam aja Anda itu. Korban rekayasamu ini pasti bukan Jessica saja. Rekayasa Mabes Polri, Polda, bukan saja Jessica, tapi dimulailah dari Jessica supaya rakyat melihat bahwa berbenah, kalian berbenah untuk lebih baik, untuk jauh dari prestasi terkorup se-Asia Tenggara. Kalau tidak kau lakukan Listio, ya, tidak kau lakukan Listio, maka kau jenderal paling sampah sedunia. Kau akan disumpahi rakyat jenderal sampah. Sampah itu layak untuk dibuang. Ya. Nggak layak kau dapat pensiun Listio sampai mati. Ya. Nggak layak kau menerima pensiun dari keringat rakyat itu. Tiap bulan kau akan digaji sampai mati nanti. Nggak layak itu. Ya. Kami tidak terima menggaji pensiun kau. Ya. Kau punya wewenang nggak kau pakai. Kau pilih untuk diam. Ya. Lihatlah tadi kasus-kasus kecil, receh, rakyat diadili, bahkan diamuk warga. Ya. Jangan diskriminatif kau, Listio. Ya. Jangan pernah kau hianati rakyat. Akan ada saatnya kalian kena amuk rakyat. Ya. Kalian selalu saya ingatkan, kalian hadiah reformasi. Keluar dari kungkungan TNI, malah kalian mengkhianati reformasi itu. Mengkhianati rakyat yang membebaskan kalian dari TNI. Malah kalian ngelunjak. Malah mengkhianati rakyat kalian. Ya. Perbaiki Listio itu. 1 bulan lagi kami tunggu. Saya akan melaporkan lagi Dumas keempat. Berikut dengan penjelasannya lebih rinci. Lebih rinci. Ya. Besok saya buat videonya untuk Dumas keempat. Ya. Jangan kau bilang itu, ini. Banyak alasan. Ya. Dumas presisi kau yang buat, kau yang bangun dengan uang rakyat itu. Tanggung jawab kau. Ya. Oke, pemirsa, sekian dan terima kasih dari Baligi Academy. Horas. Horas. Baligi Academy hadir di hadapan Anda dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, pemirsa, kita kasih semangat dulu kepada Kapolri ya atas prestasinya ya, menjadikan kepolisian itu Republik Indonesia menjadi kepolisian rekayasa ya, yang prestasinya itu terbaik ya, terbaik dalam hal korupsi ya, se-Asia Tenggara. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Kapolri, Anda layak dapat sepeda atas prestasi Anda ini ya. Menjadikan tahun 2023, menjadikan kepolisian Indonesia terkorup se-Asia Tenggara. Tingkatkan lagi Pak prestasinya supaya bisa terkorup se-Asia dan sedunia gitu. Biar bukan hanya dapat sepeda nanti, dapat mobil ya. Semangat Pak Listio ya. Oke, Pak Listio Sigit Prabowo ya. Selamat Anda telah melindungi para prekayasa ini ya, Muhammad Noor Al-Azhar, Christopher Harimanrianto di jajaranmu di Mabes Polri sana ya, sehingga kasus ini pun tenggelam ya. Jajaranmu itu tidak tidak dijerat oleh hukum ya, karena
kepolisian yang terkotor, terkorup se-Asia Tenggara ini, memang para jenderal, petinggi-petinggi kepolisian harus Anda lindungi, ya. Untuk apa? Supaya makin kotor, makin korup se-Asia dan sedunia. Kami salut, ya. Rakyat sangat salut betapa Anda hebatnya melindungi itu, ya, para ahli penipu perekayasa itu, ya. Muhammad Noor Al-Azhar dan jenderal rekayasa ini, ya, si Krishnamurti ini. Selamat Pak Listio, ya. Saking hebatnya ini si perekayasa jenderal sampahmu ini, ya, sampai mengantarkan langsung bukti rekayasa itu, ya, ke Kejaksaan Tinggi Pusat Jakarta Pusat, ya, supaya dipakai oleh para jaksa itu untuk dipakai di persidangan. Ya, Krishnamurti si pengkhianat rakyat ini juga yang kau lindungi ini, ya, menyebarkan BAP rekayasa itu dan videonya dipakai oleh dokter forensik Slamet Purnomo, ya, terus dipakai lagi dokter forensik Budi Sampurna, dipakai lagi psikolog, kriminolog, toksikolog, luar biasa Pak. Makanya prestasi kepolisian Indonesia ini sangat dikagumi oleh rakyat Indonesia. Terkorup loh Pak, se-Asia Tenggara itu luar biasa itu. Dan Anda, jajaran Anda, kepolisian Anda itu terkorup se-Asia Tenggara dan Anda bertahan 3 tahun lebih jadi Kapolri. Kan luar biasa itu Pak. Pak Jokowi mempertahankan Anda. Artinya apa? Anda harus lebih meningkatkan prestasi Anda gitu loh, kurang, terkorupnya kurang se-Asia Pak. Itu kalau bisa Anda Kapolri 10 tahun lagi sampai 10 tahun. Ya, 5 sampai 10 tahun supaya bisa meningkatkan kepolisian Indonesia ini menjadi kepolisian yang sangat dikenal di dunia. Ya, terkotor, terkorup sedunia. Lindungi semua Kapolri. Semua yang merekayasa itu lindungi semua para kriminal itu di apamu, di institusimu. Jangan lindungi, ya. Tapi saya takut Kapolri, ya. Kalau Anda berlaku seperti itu, rakyat bisa murka, ya. Harusnya Anda melindungi mereka dengan cara menegakkan hukum. Takutnya nanti rakyat marah, hukum rimba nanti, ya. Hukum rimba nanti kepada Tito Karnavian, Krishnamurti dan Muhammad Al-Azhar yang kau lindungi itu, gitu. Jangan sampai rakyat marah, ya, akibat kekotoran di dalam institusimu. Rakyat marah, ya, maka dia akan vigilanti, hukum rimba, ya, karena hukum yang kau tegakkan itu hukum tumpul kepada rakyat, tetapi hukum tumpul kepada institusimu, kepada jenderal-jenderalmu, ya, tetapi tajam kepada rakyat, ya. Oleh karena itu, ya, terima kasihlah Pak Kapolri telah menghantarkan kepolisian Indonesia dikenal minimum se-Asia Tenggara, kan, terkorup se-Asia Tenggara, ya. Tolong ditingkatkan lagi agar lebih dikenal seluruh dunia, ya, atas korupsinya, kotornya, manipulasi, rekayasa, ya. Lindungi semua Kapolri, lindungi semua yang kotor-kotor itu, yang kriminal itu di institusimu, biar makin terkenal kepolisian Indonesia ini, ya, ke tingkat global. Sangkin korupnya institusimu, ya, Listio Sigit Prabowo ini loh, si Krishnamurti ini, ya, menggunakan jasa ahli-ahli sesat, ya. Pertama ahli apa? Ahli itu toksikolog Mabes Polri, ya. Tahu nggak rusaknya? Bodohnya minta ampun, ya, Mabes Polri. Pemodelan matematika atas laju dekomposisi sianida pakai kuadratik, itulah hebatnya kepolisian Indonesia. Dekomposisi sianida pakai kuadratik, parabola terbuka, ya. Kalau diekstrapolasi ke X menuju tak berhingga juga dia konsentrat sianidanya di dalam gelas. Itulah luar biasanya, hebatnya, ya, kotor, dungu, bodoh, ya, nggak tahu malu. Itulah
Laboratorium Toksikologi Mabes Polri, Dr. Nur Samran Subandi. Hitung mundur pun salah. Yang soal anak SD aja hitung mundur manual saja bisa. Tetapi dokter toksikologi Mabes Polri, laboratorium Mabes Polri salah menghitung. Dia bilang 1639. Harusnya 1620, pakai persamaan bodohnya itu. Jessica menurut persamaan bodohnya itu masih ada di kasir. Close bill 1620, itulah hebatnya korupnya kalian ya, manipulasi terus. Pokoknya manipulasi, manipulasi, dan manipulasi. Saya takutnya rakyat marah ya, karena penegakan hukum hancur di tanganmu. Rakyat marah, beringas, brutal, hukum rimba yang terjadi. Saya takut justru kepada Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto sama Krisnamurti ini. Ya, hukum rimba nanti hati-hati Pak. Itu loh. Tegakkanlah hukum supaya kurang prestasi korupnya itu. Ya, supaya tidak dikenal Indonesia sebagai kepolisian terkorup. Jadi kurangilah keterkenalan itu, prestasi korupnya itu. Ya, benahi kalau kau mampu, kalau kau bisa, kalau kau tegas, kalau kau bersih, ya, kalau kau kotor, ya tahankanlah, ya. Siapa suruh kau kotor, ya kan? Saking hebatnya manipulasi si Krisnamurti sama Tito Karnavian ini ya, bukan hanya dia menggunakan jasa Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto untuk mengotak-atik video CCTV digital itu ya, dengan mengaburkan, menganimasi, ya, membuang informasi warna, terserah dia lah pokoknya, laju premium diotak-atik. Bukan hanya itu. Nah, video rekayasa itu juga diamati oleh dokter forensik Budi Sampurna dan Slamet Purnomo supaya sesuai dengan narasi mereka. Inilah luar biasanya institusimu, Listio. Luar biasa, kami kagum sama prestasi rekayasa kalian. Pingin jadi Kapolri, rekayasa. Pingin jadi jenderal, rekayasa. Toh banyak ahli kok yang bisa yang bisa dipakai ya kan. Seperti Nur Samran Subandi, Budi Sampurna, terus Slamet Purnomo, banyak. Psikolog juga stoknya banyak bisa dipakai untuk melancarkan rekayasa para jenderal ini ya. Seperti Antonia Ratih Anjayani, kriminolog Niti Baskara, dan satunya lagi. Ya kabur-kabur aja, simpulkan aja kan. Apa sih susahnya? Yang penting nanti dapat project. Ya. Yang kabur kayak gitu ya. Bahkan Binsar Gultom aja membedakan centerpiece sama paperback nggak bisa. Ya. Bayangkan itu. Bisa. Budi Sampurna dan Slamet Purnomo, dokter forensik, itu bisa menganalisa gejala apa minum cyanida dari yang kabur-kabur itu. Bayangkan itu. Saya pakai software saja. Ya, hancur. Itu tidak bisa saya kenali objek apapun. Saking rusaknya dibuat Muhammad Noah Lazar. Bayangkan dokter forensik yang nggak ada bidang image video processing, bisa dia menganalisa gejala minumnya cyanida dari yang sudah kabur-kabur begitu. Ini kan luar biasa kalian terstrukturnya korupsinya ya. Manipulasinya itu sudah kompak gitu ya. Butuh mana? Kau butuh mereka yang mana? Itu ahlinya. Ya, dokter mana yang kau butuhkan? Oh, itu bisa itu dipakai itu. Itu Listio. Lanjutkan Listio keterkenalan itu. Gitu ya. Dalam hal manipulasi dan rekayasa itu jangan tanggung-tanggung. Tingkat dunia gitu. Ya. Rekayasa terus, lanjutkan terus rekayasa itu. Ya. Belum lagi psikolog Antonia Ratih Anjayani, kriminolognya juga Roni Niti Baskara, dan satunya lagi itu lupa. Ya. Udah, simpulkan aja lazim tidak lazim. Oh ini ada yang ini pergerakan-pergerakan yang lazim, dicurigai, cemas, bla bla bla. Dari yang kabur-kabur itu. Kan koordinasinya si anak buahmu ini, si Jenderal Bangsat ini kan. Jenderal sampah masyarakat Krisnamurti. Itulah hebatnya manipulasi itu di dalam jajaranmu ya. Makanya
dapatlah prestasi terkorup se-Asia Tenggara ya. Ya mungkin mudah-mudahan tahun ini ya itu kan 2023 ya mudah-mudahan tahun ini tahun depan 2024 prestasimu itu akan nambah terkorup sedunia ya berkat tadi itu kau lindungi si Krisnamurti, kau lindungi si Tito Karnavian, kau lindungi si Muhammad Al-Azhar, kau lindungi lagi si Christopher Harimandrianto, kau lindungi juga keenam jaksa pengkhianat itu, penipu, ya, menyajikan di persidangan video CCTV rekayasa kerjasama dengan si Krisnamurti, kan hebat itu Listio, ya. Ya mumpung kau apa 1 bulan lagi ini, ya mumpung belum ganti nih pemerintahan, lanjutkan apa? Buat lagi lebih hancur apa ini kepolisian ini ya buat lebih buruk lagi, lebih korup lagi, lebih kotor lagi, gitu ya. Karena apa? Ya karena kau kotor, kau melindungi para perekayasa itu, berarti kau melawan rakyat, kau kotor, ya. Kau tidak tegas, malah kau lindungi, ya. Bagaimana para Kapolda melihat kau, Kapolres, Kapolsek melihat kau? Ya sampah kau, gitu. Ya wajar kepolisian terkorup se Asia Tenggara karena kau nggak tegas, ya. Nggak tegas kau sama kepada siapapun. Hukum itu buta. Penegakan hukum itu menganut konsep yang sering kau bilang, equality before the law, persamaan di depan hukum. Tapi mulutmu mulut omong kosong, ya. Di televisi kau sering bilang, kalau ekornya tidak sanggup kau potong, kepalanya saya potong. Omong kosong, big mouth, coward, loser kau. Anggaran 114 triliun per tahun. 400.000 kami sumbang per nyawa, per jiwa, per tahun untuk institusi kalian. Ya, kami bangga menyumbang 400.000 per tahun per nyawa. Bangga kepada kepolisian, berprestasi, terkorup se-Asia Tenggara. Luar biasa, polisi Kamboja aja kalah prestasi korupnya. Polisi Vietnam aja kalah prestasi korupsinya, kotornya, manipulasinya, rekayasanya. Ya. Luar biasa, kami bangga memberikan 400.000 pajak kami untuk kalian per nyawa per tahun untuk membuat rekayasa ini ya, melindungi semua rekayasa ini ya, sehingga kami nanti akan jadi korban-korban kalian. Hari ini Jessica, besok Peggy Setiawan, besoknya lagi tah siapa ya. Tinggal kalian bidik aja kami satu persatu untuk kalian rekayasa. Ya kan kalian yang menguasai barang bukti digital, ya semua barang bukti kan kalian yang menguasai. Siapa yang mengawasi? Kan kalian yang playing God di situ, berlaku seperti God, dewa. Ya, video CCTV kalian yang pegang, data mobile kalian yang pegang, ya, forensik lainnya juga kalian pegang. Apa sih susahnya merekayasa, Listio? Gampang sekali, Listio. Ya, lanjutkan kerusakan ini, prestasi ini. Kan kalian yang penguasaan absolut, terutama data digital, kalian. Ya Muhammad Al-Azhar itu, kepala subdit, subbidang komputer forensik Baris Krim Mabes Polri. Kan suka-suka dia mau ngotak-atik. Yang penting siapa yang ditarget untuk rekayasa. Siapa ini? Untuk rekayasa supaya kita naik jenderal. Kan gitu, Listio. Ya kan? Apalagi kau naikkan lagi dia ke jadi sekretaris pusat laboratorium Mabes Polri. Baris Krim Mabes Polri. Si penipu pengkhianat itu. Ya, Muhammad Al-Azhar. Lanjutkan, Listio. Ayo rekayasa lagi, lanjutkan lagi kalian yang menguasai data apa itu? Data semua data digital, data forensik kalian lah rekayasa. Langsung, ya. Tapi tunggu saja, rakyat marah, distrust, public distrust terhadap institusimu, ya, karena sudah berprestasi terkorup se Asia Tenggara.
rakyat marah, ya, hukum vigilante, hukum rimba akan berlaku karena kau. Penegakan hukum yang hancur, ya, bisa berbahaya itu Krishnamurti dan Muhammad Noor Al-Azhar kalau hukum rimba berlaku. Ya. Makanya tegakkan hukum supaya prestasi korupsinya, prestasi kotormu berkurang, institusimu, gitu. Ya kan? Kalau kau dengar, kalau kau pura-pura buta, pura-pura tuli, pura-pura bisu, ya mudah-mudahanlah kau bisu, tuli dan buta permanen. Karena apa? 3 kali Dumas presisi saya. 1 Maret, 31 Maret, 10 Juni 2024. Ya, jawaban sistem Dumas presisi itu sampah. Tidak berkader pengawasan. Ya. Sistem sampah yang kau bangun, SDM sampah, ya jadilah prestasi terkorup se-Asia Tenggara. Kurang itu. Anda itu Kapolri yang tidak berterima kasih ya kepada rakyatnya, berkontribusi, berpartisipasi ya, untuk membersihkan jajaranmu, membersihkan rekayasa, pengkhianat, manipulator, ya, pengkhianat rakyat. Ya. Harusnya kau berterima kasih, berkontribusi, bukan diam, bungkam, kayak nggak jelas. Ya. Bernapas masih nggak kau sih. Ya. Harusnya berterima kasih. Gitu loh. Tidak butuh kami hadiah uang. Uang itu untuk kalian aja. Eh, Rakyat butuh dilayani, penegakan hukum yang benar, mengurus SIM benar, tidak ada sogok menyogok, mengurus apapun, tidak ada sogok menyogok, tidak ada jalur belakang. Gitu loh, Listio. Gitu loh. Kalau itu nggak kau benahi ya selamat Anda dapat sepeda. Makin korup, ya kan? Makin distrust, ya. Makin dibenci oleh rakyat. Karena apa dibenci ya? Karena kami yang membiayain gitu loh. Rakyat ini ratusan juta yang membiayain, bukan biaya pungmu itu kan membiayain apa itu institusi itu. Ya, oke lah pemirsa ya, kita ejek aja lah ya dengan bahasa-bahasa sarkas. Karena apa? Kalau kita kita tekan untuk berbuat benar, susah dia bungkam terus. Mungkin kalau kita dorong untuk berbuat lebih buruk lagi, mungkin dia mau supaya meningkatkan apa namanya prestasi korup dari kepolisian Indonesia ini menjadi tingkat global ya. Kalau kita suruh dia berbuat benar, ya, meringkus para prekayasa itu dia tidak mau, bungkam dia, ya, pura-pura diam, bisu, tuli, ya, buta, ya. Tapi kalau kita suruh mungkin dia lanjutkan manipulasi atau rekayasa itu, ya, dengan melindungi semua prekayasa itu mungkin dia akan semangat, ya, karena jiwa rekayasanya mendidih mungkin ya, jiwa korupnya itu, gitu, ya. Biarkan dia makin berbuat apa rekayasa itu ya, kita semakin kagum lah pokoknya ya. Kalau bisa saya kirimkan sepeda gimana Listio atas prestasimu apa ini melindungi para rekayasa ini, Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Noor Al-Azhar di institusimu ini ya. Apa saya kirimkan sepeda sama kau, bilanglah, jawablah biar ku kirimkan sepeda ya, tapi sepeda bekas gitu atas prestasimu itu ya, prestasi sampahmu itu. Oke pemirsa, sampai sekian di video kami selanjutnya. Horas. Horas. Meligi Academy hadir. Ya, kita usahakan sembari kita mengerjakan pekerjaan kita, kita menyuarakan terus ya betapa barbar brutal biadabnya itu ya Tito Karnavian, Krishnamurti, Muhammad Noor Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto ya memproduksi video CCTV rekayasa ya dan BAP rekayasa sebagai produk resmi Polda Metro Jaya 2016 ya. Bayangkan satu institusi produknya itu bisa rekayasa ya, padahal itu institusi yang dibiayai rakyat, bisa produknya itu menjadi produk apa ya, produk rekayasa untuk mengkriminalkan rakyat ya, menersangkakan ya, memasukkan ke sel tikus 4 bulan ya, di penjara 8,5 tahun
Ya, aduh, luar biasa lah kebrutalan mereka ini ya. Tidak ada hati nuraninya sama sekali. Nih, kita tetap menyerukan ya, walaupun ini sepertinya Kapolri ini apa ya, apa namanya ini, bisu, tuli, ya, pura-pura buta, pura-pura tuli, ya, pura-pura bisu, ya. Jadi ya bisa jadi ini orang apa ya, altar boy. Padahal golden rule Listio Sigit Prabowo, ya, kasihilah sesamamu manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Ya, saya kira itu filsafat tua ya. Di semua agama ada itu. Saya bukan mau menjamitai di sini, ya, mengkhotbahi kau, tapi itu kan ilmu apa dasar saja ya. Dasar sekali itu, Listio Sigit Prabowo. Ya. Kalau kau punya anak, punya putri, tidak mau direkayasa, jangan merekayasa. Gitu. Institusi kalian itu jangan merekayasa, apalagi dibiayai rakyat. Ya, menersangkakan, memidana, mengantarkan langsung itu Peruda resmi rekayasa Polda Metro Jaya 2016 si Krisnamurti itu, ya, diantarkan untuk P21 ke kejaksaan. Ini kan luar biasa kau kalau diam kau. Apa teaching yang pernah kau pelajari dari orang tuamu? Aduh, parah kali kau kalau sampai mendiamkan masalah ini. Ya, kami tidak akan bosan-bosan apa sih cuma buat video 10 sampai 20 menit ya, untuk mencatat jejak digital kepada generasi ke depan, mungkin biar tahu bahwa kita itu bukan pengecut ya. Kita tidak takut sama seragammu, tidak takut kami sama pistolmu ya, tidak takut kami kau punya undang-undang ITE yang bisa menahan, atau undang-undang KUHP yang bisa menahan kami ya. Tapi kau tidak akan pernah membuat kami bungkam institusimu itu, karena kami berjubahkan kebenaran, keilmiahan ya, yang bisa diuji oleh publik. Gak takut kami ya, dengan seragammu itu, seragam rakyat itu, pistolmu pistol rakyat itu. Sekali lagi saya serukan juga kepada Presiden terpilih Pak Prabowo, kurangi Pak anggaran 114 triliun itu, terlalu besar itu untuk menjaga sipil aja. Apa pekerjaan mereka ya? Saya lihat di polsek-polsek itu banyak nonton sinetronnya mereka ya, bukan keliling-keliling untuk berkenalan dengan rakyat ya, berkeliling naik sepeda seperti di Jepang itu ya. Ya, setiap polsek itu keliling berkenalan dengan masyarakat, mengidentifikasi permasalahan di masyarakat. Apa di polsek-polsek itu saya lihat lebih banyak nonton sinetron itu ya. Tidak ada pekerjaan mereka, cuma nonton sinetron. Begitu kita laporkan ya apapun kejadian, malas mereka. Lebih baik mereka nonton sinetron itu. 114 triliun hanya untuk nonton sinetron, hanya untuk merekayasa kasus supaya naik jabatan kalian. Ini kan luar biasa kalian kejahatannya ya. Kalian penegak hukum, tapi kalian pelanggar hukum paling berat. Ya, kalian dikasih undang-undang untuk menahan kami, ya, memeriksa kami. Ya. Tetapi kalian sendiri yang menyalahgunakan wewenang itu ya, Pak Prabowo. Ya. Sudah terlalu besar anggaran untuk polisi ini 114 triliun. Ya. Wewenangnya apa Pak? Pangkas Pak. Jadikan dia di bawah sebuah kementerian, dan anggaran itu bukan Kapolri yang megang. Ya. Kalau dia yang megang, maka bisa semena-mena dia harus ada kementerian atau menteri sipil yang bisa memegang anggaran mereka ini, biar jangan semena-mena. Perlakuan yang sama terhadap TNI. Gitu. Kenapa TNI uangnya di Menhan, bukan langsung di Panglima? Sama seperti ini. Ya. Uang yang 114 triliun itu saking banyaknya bisa dipakai untuk merekayasa. Wewenangnya besar sekali. Makanya itu ya, harus ada kementerian yang bisa memegang uang. Dan jadi Kapolri ini hanya mengajukan anggaran seperti layaknya Panglima sekarang gitu loh. Ini udah terlalu brutal Pak rekayasa ini, dan kita sudah
surati ya secara online Dumas Presisi, bahkan sudah kita suarakan lewat podcast, lewat YouTube. Tidak mau tahu juga ini Kapolri ini. Lebih baik dia pura-pura buta, pura-pura tuli, pura-pura apa ini? Bisu. Ya mudah-mudahan bisu benaran ya, tuli benaran dan buta benaran ini. Ya. Panglima sipil penegakan hukum malah merusak hukum, melanggar hukum, dan kau biarkan, Listio. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah rakyat sesuai dengan jabatan. Jangan karena pertemananmu dengan Krisnamurti ya, membuat kau tumpul, buta tuli, bisu. Kau dibayar oleh rakyat untuk apa? Untuk punya wewenang menegakkan hukum terhadap siapapun. Equality before the law. Persamaan depan hukum itu yang harus kau pegang. Jangan diam saja kau. Ini ada videonya nih si Krisnamurti ya. Tentang petenteng kayak nggak tahu malu dia itu ya, jenderal rekayasa tapi luar biasa brutalnya, barbar dan biadabnya ya. Ini di belakang saya nih Listio, backgroundnya ya, para pahlawan revolusi. Kau pahlawan apa kau? Pahlawan duit, pahlawan jabatan kau. Ya. Bawa kau duit dan jabatanmu itu. Ya. Nggak bakal kau dikenang sebagai Kapolri pengecut, penakut, benci. Menegakkan hukum itu harus buta, Listio. Itu apamu, wewenangmu, walaupun itu saudaramu, apalagi cuma senior dan seangkatanmu, Tito Karnavian dan Krisnamurti itu. Bawahanmu itu, Muhammad Nur Al-Azhar, bahkan kau angkat jadi sekretaris pusat laboratorium. Masa di institusimu para perekayasa, penipu malah naik jabatan? Institusi apa itu? 114 triliun kau pakai untuk malah menaikkan pangkat jabatan tunjangan para penipu perekayasa di institusimu. Kan brutal kalian itu. Ya. Pak Prabowo tolong dengarkan apa rakyat. Ya, kalau Anda ingin dicintai rakyat, berpihak kepada rakyat. Jangan pada perekayasa ini. Kami menuntut Pak Prabowo. Ya. Pertama, turunkan derajat mereka, sudah terlalu tinggi wewenang mereka. Anggaran mereka juga turunkan dan bentuk kementerian yang bisa sebagai juru bagi anggaran ya. Biar jangan langsung Kapolri yang memegang anggaran. Kenapa Panglima tidak memegang anggaran, Panglima TNI? Malah orang ini Kapolri memegang anggaran langsung semena-mena. Gitu loh. Dengan anggaran yang besar seperti itu, mereka bisa membayar ahli penipu juga ya. Seperti psikolog, kriminolog ya. Anggaran yang besar itu bisa mereka pakai untuk membayar semua psikolog ya. Begitu mereka pingin merekayasa, tinggal bayar aja ahli-ahli yang pingin dibayar ya. Mulai dari psikolog, kriminolog, forensik dan lainnya ya, seperti yang kalian tonton inilah. Itu saya diminta untuk datang ke Polda Metro di Bareskrimum. Saya bertemu dengan polisi yang bernama Bapak Hendro dan diminta untuk melihat tayangan video tentang apa yang terjadi di Cafe Oliver terkait kasus yang membuat kita berada di sini sekarang. Polisi yang bersangkutan tidak memberikan banyak informasi selain meminta saya untuk mengamati video tersebut. Saya ditemani oleh tim saya bernama Vero Adesla dan kami mengamati tayangan tersebut selama kurang lebih 1 jam. Selesai di situ, kemudian kami berdua pergi meninggalkan tempat. Keesokan harinya, proses tersebut diulang bersama Bapak Hendro lagi di kantor saya yang ada screen lebih lebar dan kami mempelajarinya selama kurang lebih 3 jam, meneliti satu persatu untuk melihat apakah perilaku yang tertampil di video tersebut adalah perilaku yang lazim ditampilkan atau
muncul pada konteks situasi yang ada di situ. Jadi kami mempelajari video tersebut satu persatu, mulai saat tersangka masuk ke kafe sampai kemudian korban dibawa keluar dari kafe tersebut. Dan dari situ memang kemudian ada kesimpulan-kesimpulan yang kami buat. Ketika menunggu teman, dan dalam konteks teman ini adalah teman yang sangat dinanti-nanti, biasanya seseorang memang menunjukkan adanya indikasi kegelisahan. Dan ini juga tampak pada Jessica waktu menunggu. Ya ada psikolog apa ini ya, psikolog Antonia Rati Anjayani sudah kabur-kabur seperti itu aja ya, seperti manusia bodoh dia. Ya, tidak menolak. Kenapa ya? Mungkin dibayar atau iming-iming nanti proyek psikologi di Mabes Polri kan banyak ya, 114 triliun itu pasti banyak proyek-proyek ya. Ya dia tidak mau tahu dengan nasib rakyat. Tinggal dibayar aja ya, ini ahli. Nah, psikolog analisa dulu, lazim tidak lazim, cemas tidak cemas, tindakan-tindakan yang mencurigakan. Padahal sudah kabur-kabur begitu ya. Harusnya kan kalau psikolog yang ada waras ya, dikit orangnya, ada hati nuraninya menolak. Saya tidak bisa menilai gestur dengan video yang rusak seperti ini. Tapi ya itulah, dengan anggaran 114 triliun itu dia bisa bayar siapapun gitu loh. Begitu mereka ingin merekayasa kasus, ya mereka punya banyak stok ahli untuk yang bisa dibayar untuk prestasi rekayasa mereka. Karena anggarannya kan terlalu besar, 114 triliun itu hanya untuk satpam, untuk sipil ya. Ya. Kalau untuk teroris ya berserahkan saja ke TNI. Ya, polisi ini ya untuk urusan sipil gitu. Kita lihat di polsek-polsek itu mana ada kerjaannya, nonton sinetronnya, nonton aja kerjaannya. Ya, kalau saya di Jepang dulu naik sepeda mereka, ya, untuk mengidentifikasi permasalahan masyarakat. Jadi paham benar permasalahan di masyarakat, bukan nonton sinetron, bukan laporan kayak apa ya, kayak bos orang masyarakat yang datang ke dia, kayak bos di polsek-polsek itu. Ya, kita datang kayak kita yang minta-minta. Mereka nggak pernah turun ke lapangan, itu nonton sinetron aja itu. Ya. Begitu kita laporkan seolah-olah bukan tugasnya itu. Coba yang kalian alami kan sama ya di seluruh Indonesia itu. 114 triliun cuma untuk nonton sinetron itu polsek-polsek itu. Gimana ini Listio? Ya. Sudah tukang rekayasa di Mabes Polri, di polsek-polsek juga pemalas. Tapi minta naik anggaran lagi, 114 triliun lagi. Ya. Ya itulah ya. Jadi dengan besarnya anggaran mereka, ya ini, ya, dan otoritas penggunaan anggaran juga di Kapolri langsung, ya mereka bisa membayar ahli-ahli penipu juga. Ya. Seperti itulah Antonia Rati Anjayani dan kriminolog lainnya ya. Siapa itu yang dari entah mana itu ya. Itu tinggal iya aja. Yang penting nanti ada proyek psikologi, oke, dapat ya. Psikologi karena saking besarnya dana ya di Polda Metro Jaya saat itu, di Mabes Polri banyak. Jadi ya tinggal pakai banyak stok ahli yang bisa dibayar orang ini untuk melancarkan rekayasanya ya. Belum lagi laboratorium forensik, komputer forensik Mabes Polri, Bareskrim itu, dan toksikologi ya, yang satu merekayasa video CCTV di Jessica ya, mengaburkan, menghancurkan semua, menganimasi, membuang informasi warna. Bareskrim, komputer forensik, toksikologi itu Dr. Nur Samran Subandi menghitung mundur manual aja, dia bilang 1639, harusnya 1620. Jessica sedang ada di kasir. Itu laboratorium apa itu Listio itu? Toksikologi Mabes Polri. Softwarenya Excel, pemodelan pemodelan dekomposisi atau penguraian sianida pakai persamaan kuadratik. Ya, parabolik terbuka itu kan goblok, longor atau rekayasa itu. Listio, mulutmu sering mengatakan scientific crime investigation. Scientific apa itu? Abal-abal barbar brutal itu. Kok nggak kau cari orang yang terbaik di setiap labmu yang punya integritas? Malah kau naikkan pangkat itu jadi sekretaris pusat laboratorium forensik Mabes Polri.
Bareskrim, Mabes Polri itu semua Makno Al-Azhar. Penipu perekayasa itu. Bagaimana kau integritasmu? Ya wajar kalian di sana di Bareskrim isinya para penipu. Ya bayangkan apa yang terjadi di Polda dan Polres dan Polsek. Sudah punya Kapolri yang tidak tegas, penakut, pengecut, banci. 3 tahun lebih jadi Kapolri, nggak ada prestasi. Apa yang mau diharapkan dari Polda, Polres, Polsek? Yang nggak ada diharapkan, ya kaunya ditengok sebagai referensinya. Apa ngecut? Tanpa prestasi, banci. Diangkat Kapolri juga karena kedekatannya sama Jokowi, bukan karena prestasi. Ini itu orang. Kecuali kau berprestasi, berani, tegas, bersih, ya pasti para polsek akan tunduk sama kau instruksikan keliling kalian naik sepeda, pasti mereka mau gitu loh. Karena kau bersih, bukan kotor, penakut, gitu loh. Jadi siapa yang mau dengar kau? Perbuatan rekayasa yang paling barbar, brutal, biadab sepanjang Indonesia ini berdiri. Kau biarkan, ya, kau bungkam, ya, kau tenggelamkan kasus ini, ya, berharap Jessica bebas bersyarat, sudah bisa kalian senang-senang tenang ya. Ini kan kau mengkhianati rakyat, Listio Sigit Prabowo. Ya. Kau 3 tahun lebih kau tanpa prestasi kau. Apalah prestasimu? Coba. Kalau tanpa desakan rakyat itu Sambo kau biarkan nih. Kau amankan itu, kau sembunyikan Sambo. Begitu juga dengan sekarang, ya. Rekayasa barbar brutal biadab Krisnamurti, Muhammad Al-Azhar. Pasti ingin kau diamkan, kau tenggelamkan, kau sembunyikan itu. Bukan begitu caranya, Listio, untuk memperbaiki citra polisi. Ya, bersihkan dengan terang-terangan, dengan dibuka secara kau tuntut mereka, kau pecat, kau pidanakan. Itu loh, itu meningkatkan citra polisi yang sudah hancur se-Asia Tenggara, paling kotor, paling korup, paling brutal, barbar, biadab ya. Masa mereka yasa kasus untuk naik jabatan. Ya. Saya kira polisi di Ghana atau Gambia atau apa di Ethiopia sana tidak sebarbar, brutal, biadab seperti kalian. Ini kita negara G20. Ya, harusnya kan disertai dengan penegakan hukum yang tertib, yang berintegritas, bukan naik mau jabatan, mau jenderal, mau kapolri, merekayasa kasus. Ya. Belum lagi sudah kita laporkan kau diam lagi. Sepengecut apa sih kau sifatmu? Pingin jabatan, pingin fasilitas, tunjangan, segala macam, tapi nggak mau tanggung jawab, nggak mau menangmu, nggak mau ngambil resiko. Pemimpin apa kau? Ya, ketua RT aja nggak bisa kau, nggak layak kau. Sistem yang kau bangun, Dumas prosesi, Dumas apa itu presisi, ya, presisi apa itu? Dilaporkan, laporan selesai. 37 bukti ilmiah kok dimain-mainkan kayak gitu ya. Laporan selesai, tidak berkadar pengawasan. Sistem apa itu? Katanya scientific crime investigation. Saya kasih bukti scientific evidence rekayasa brutal, barbar, biadab Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nuh, malah tidak berkadar pengawasan. Apanya yang berkadar pengawasan? Berantem apa? Online. Artis dituduh hamil di luar nikah, langsung respon cepat. Ya. Begitu receh-receh, kasus receh-receh, langsung respon cepat. Berantem online, ITE, respon cepat. Untuk apa 114 triliun kalau cuma ngurus receh-receh gitu, Listio? Ya, harus dimulai dari dalam jajaranmu. Kalau cuma ngurus urusan receh-receh kayak gitu kok butuh 114 triliun. Ya, Satpam aja, Satpam BCA lebih hebat itu, lebih ramah, lebih cepat kerjanya, lebih progresif daripada kau. 114 triliun. Boleh gini rekayasa ini ya, sangat sistemik. Semua dipakai untuk merekayasa, sistemik, struktural. Ya. Satu institusi rekayasa dipakai ahli-ahli untuk rekayasa juga ya. Psikolog lah, kriminolog lah, belum lagi ahli hukum pidana.
Omar Syarif Hiares. Ya. CCTV nggak mungkin direkayasa. Itu dari mulutnya itu profesor pidana apa itu? Nggak tahu aja pun ngomong di luar ininya ya bidangnya. Itulah dipakai itu Mabes Polri, Polda Metro Jaya. Ahli hukum pidana seperti itu dipakai. Bodoh seperti itu ya. Jadi itulah ya, saking besarnya anggaran dari Kapolri ini ya, Polri ini 114 triliun ya. Mereka bisa membayar siapapun, ahli manapun. Mereka punya banyak stok ahli untuk dibayar. Ya, nggak bisa menolak karena duit itu ya. Mungkin apa bukan hanya duit ya, tetapi nanti proyek-proyek ya, berikutnya. Ya. Itulah seperti Antonia Ratian Jayani itu ya. Binsar Gultum aja di sidang itu membedakan centerpiece aja paperback nggak tahu. Centerpiece, paperback, itu centerpiece. Jadi paperbacknya di mana? Sudah sejajar? Belum sejajar? Bayangkan. Hakim aja seluruh sidang sama yang hadir, bahkan penonton di TV jutaan publik nggak tahu apa-apa tentang objek yang sudah hancur dibuat Muhammad Noah Lazar, penipu dari Baris Krim itu ya, kepala sub bidang komputer forensik Mabes Polri. Saking rusaknya aja semua orang gelap gulita dibuat. Ini ada ahli psikolog sampai kecemasan. Bisa dia lihat sekabur itu juga. Ya, gerak-gerik lazim tidak lazim. Bisa. Jadi kalau dibuat Muhammad Noah Lazar, burung gagak atau burung naga turun dari langit ke meja 54, percaya juga itu psikolog itu. Ya. Dibilang nanti ada ular python masuk ke meja 54 itu, naik ke meja 54, percaya juga itu psikolog itu. Yang penting kan bayarannya. Inilah rusaknya sistem hukum yang kau buat, Listio. Kenapa kau bilang kau buat? Kau biarkan. Sudah kita laporkan, kau biarkan. Itu kan brutal kan. Sistem apa Dumas presisi sampahmu itu? Laporan selesai. Tidak berkadar pengawasan. Sistem apa itu? Dibayar rakyat, sistemnya sistem apa? Sistem receh. Untuk kasus-kasus receh aja. Parah, 114 triliun untuk mengurusi masalah receh-receh. Nggak terima kami sebagai rakyat. Pak Prabowo, turunkan uang mereka ini, kasih 1 triliun aja. Turunkan derajatnya ke kementerian. Anggaran itu jangan Kapolri yang megang, biar jangan semena-mena. Apalagi ini sudah kita laporkan, bungkan diam, bisu lagi ini, tuli. Jengkel kita sebagai rakyat. Membayar pajak. Kafe yang cuma masuk gang, jalan tanah aja sekarang PPN nih, masuk. Bayangkan, jalan tanah, nggak ada pembangunan, jalannya tidak beraspal, masuk gang. Tiba kita bayar. PPN 10%, 11%. Untuk bayar ini, 114 triliun. Terus kita lihat polsek-polsek. Cuma duduk-duduk, nonton TV. Nggak ada dia naik sepeda, kayak naik motor, mencari permasalahan di masyarakat supaya jangan tinggal duduk diam begitu. Kayak bos. Pelayan, pengayom, pelindung rakyat. Apaan itu, Listio? Parah kau. Oke pemirsa, sekian dulu dari kami Bali G Academy di tepian Danau Toba. Kita tidak akan henti sampai ini ya institusi kepolisian Republik Indonesia mengakui, meminta maaf, memecat, memidana Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noah Lazar, Christopher Harimanrianto, dan ke-6 jaksa pengkhianat itu. Dan mereka sendiri yang mengajukan PK untuk bebas murni, Jessica. Karena mereka yang melakukan rekayasa. Mereka yang membuat kotoran rekayasa di institusinya. Mereka yang harus bertanggung jawab membersihkannya. Itu hukum alamnya. Golden Rule. Listio Sigit Prabowo. Ya. Sebelum pensiun kau 1 bulan ini, kau lakukan itu. Rakyat menuntut 114 triliun, jangan cuma ngurusin kasus receh kau. Oke pemirsa, sampai jumpa lagi. Horas.
Mungkin Bapak Muhammad Nuh Al-Azhar dalam persidangan ini untuk memudahkan penyebutan akan kita panggil dengan ahli. Ya. Iya, mulia. Ahli tentunya untuk sebagai ahli kan harus memenuhi kriteria, dia mempunyai ilmu pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. Coba ceritakan riwayat pendidikan daripada ahli. Ya, baik. Saya mulai dulu dari riwayat pekerjaan. Saat ini saya Kepala Subbidang Komputer Forensik di Puslapfor Barreskrim Polri. Saat ini saya Kepala Subbidang Komputer Forensik Puslapfor Barreskrim Polri yang membawahi Laboratorium Digital Forensik. Dan saat ini juga saya Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia atau AFDI periode 2015 hingga 2019. Jauh sebelum Penasihat hukum, tadi justru pertanyaan saya tadi ya, ada kepada saudara untuk mengetahui validitas hasil rekaman CCTV itu. Apakah rekaman CCTV ini yang diproduksi lewat sistem komputer atau server, lewat DVR yang disimpan dalam remove ya, media atau flash disk, hard disk eksternal, sama kualitasnya dengan yang ada pada sistem CCTV itu tadi sudah kami pertanyakan. Bagaimana jawaban saudara? ketika sebelum proses transcoding itu sama, dan kita tidak bisa melakukan banyak hal yang tadi yang kita saksikan sama-sama, kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa zoom in zoom out, itu kita butuh transcoding. Jadi kualitas setelah proses transcoding kualitasnya lebih bagus dibanding sebelum itu ya. Jadi kita ngomong kualitas, Saya kira hadirnya saya sebagai tim digital forensik adalah meningkatkan kualitas. Iya, supaya bisa menjelaskan jadi sesuatunya. itu isinya sama persis dengan yang Frame per frame sama. siap. Siap. Baik, saya ingin bertanya, apa saja sih unsur yang ada di dalam CCTV itu? Coba jelaskan. CCTV tadi juga udah saya jelaskan ketika Majelis Mulia bertanya. Sejatinya rekaman video itu terdiri dari frame, yang mana ada rekaman video itu mungkin 15 frame per detik, 25 frame per detik, 30 frame per detik, yang kalau kita lihat pakai aplikasi umum itu kelihatannya detik per detik, bukan frame per frame, sehingga tidak bisa kita dapatkan detail. Frame itu sendiri adalah capture gambar yang mana tersusun atas kotak-kotak atau dot-dot pixel. Baik, peralatannya sendiri, equipmentnya apa saja? Kita menggunakan algoritma super resolution. Kalau kita ngomong enhancement, untuk mendapatkan algoritma yang paling bagus itu ada algoritma yang terkini yaitu super resolution, dan itu digunakan tidak hanya di Indonesia tapi oleh FBI di Amerika, AFP di Australia, ataupun kepolisian di Eropa itu menggunakan sistem yang sama dengan kita. Oke, pemirsa, kita bahas lagi ya bagaimana si penipu, ya ahli forensik digital penipu, pengkhianat rakyat itu si Muhammad Nuh Al-Azhar, kepala subdit komputer forensik Barreskrim Mabes Polri itu menipu ya, menggiring hakim dengan hasil rekayasanya ya, yang bisa meyakinkan Binsar Gultom itu dengan pergerakan paperback ya, pergerakan tangan Jessica menaruh sesuatu yang katanya cyanida di dalam gelas kopi Mirna Salihin ya, di kamera 7 dan di kamera 9 melakukan penggarukan ya. Kita lihat lagi di kamera 7 ya, bagaimana si penipu Muhammad Nuh Al-Azhar ini ya menerangkan semua momen of description dari Jessica Kumala Wongso di meja 54 ya, dengan hasil downscaling dia ya, pengaburan berdasarkan menggunakan metode downscaling biasa saja, yaitu mencerminkan spasial tinggi ke spasial rendah ya. Jadi 1,5 juta frame dibuang ya, tiap frame dalam video itu untuk dapat menggiring hakim dan publik, jutaan publik saat itu ya. Inilah dia di kamera 7, 15.57 sampai 17.17. Disinilah dalam rentang ini Jessica dituduh melakukan penjajaran paperback dan memasukkan sesuatu ke gelas kopi Mirna Salihin ya. Jadi downscaling ini dipakai untuk menutup animasi dia ya. Jadi setelah dia animasi, dia dia downscaling, turunkan untuk mengaburkan ya, untuk menutupi hasil animasi dia ya, pergerakan tangan segala macam itu yang dituduhkan ya. Bisa juga dikaburkan dulu, dianimasi lagi,
begitu ya, dianimasi, dikabulkan, animasi lagi, kabulkan, suka-suka dia. Pokoknya perbuatan rekayasa manusia jahat ini ya, super jahat ini ya, yang menggiring jutaan publik, menyesatkan jutaan publik saat itu. Ini manusia paling barbar, brutal, dan biadab ya di seluruh dunia. Bahkan ini manusia nggak tahu ini ya, berhati iblis, yang jelas yang disuruh oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti sebagai atasan dia saat itu. Ya, jadi yang otentik ya, sistem kamera di CCTV di Cafe Olivier ya, ini di poin 27 PAP-nya si penipu ini ya, 1920 super 80, 8 bit per kanal, artinya 24 bit per kanal untuk merepresentasikan 16,7 juta warna ya, sangat tajam, harusnya sangat bagus, tajam, tegas ya. Dengan di DVR tel view-nya itu ya ada dua opsi ya, 25 fps untuk PAL, 30 fps untuk NTSC. Jadi dia rusak itu juga laju temporalnya, laju frame-nya menjadi 10. Inilah penipu Mabes Polri ini ya, begitu kotornya jiwanya ini. Nah, jadi kalau 1920 80, kalau kita buka di sembarang aplikasi ya, atau video, pemutar video, dia kalau kita praktekkan langsung begini, dia hampir memenuhi layar monitor Anda gitu ya. Nah, ini tajam semua pergerakan itu ya, semua objek, bahkan ini 50 meter sampai 100 meter aja tajam ya. Tinggal di zoom 2-3 kali, itu bagus sekali hasilnya. Begitu juga dengan misalnya yang lainnya, tajam sekali. Seperti ini harusnya kualitasnya, yang ekivalen dengan sistem video CCTV yang ada di Cafe Olivier ya. Tetapi apa yang terjadi ketika Muhammad Noel Azhar menggiring bin Sarbutum itu ya, yang mempercayai semua animasi Muhammad Noel Azhar itu ya, seperti orang idiot itu, si bin Sarbutum itu. Ini kamera 7, coba kita perhatikan. Nah, ini dia. Ya, kita perhatikan ini. Pada saat dibuka kan ini kamera 7, 1557 sampai 1717 ini. Pertama kali dibuka dia kecil ini. Ya, sangat kecil, cenderung square ya. Padahal harusnya aspek rasionya ini harus lebih lebar ya dari sini. Lebar lebih jauh lebih lebar di sini harusnya itu. Tapi ini udah dirusak oleh Muhammad Noel Azhar ya. Mabes Polri harusnya menjaga integritas data, malah dihancurkan ini. Harusnya terbuka lebar ini, hampir memenuhi layar laptopnya sesuai dengan metadatanya ya. Ini lagi hancur semua. Nah, di sinilah yang dituduhkan itu. Semua pergerakan Jessica ya dikriminalkan oleh Mabes Polri, Tito Karnavian dan Krishnamurti ya. Apa yang bisa kita percaya di sini ya? Paperback bergerak. Kalau orang yang jago animasi ya, paperback itu bisa turun dari langit juga bisa ya. Turun dari langit, bahkan di dinosaurus atau sapi aja datang ke Cafe Olivier bisa dia buat gitu ya. Makanya jangan disentuh data itu. Apapun pergerakan atau moment of description yang dijelaskan oleh Muhammad Noel Azhar pasti tipuan ya, jauh dari atau bertentangan dengan kejadian nyata. Begitu juga dengan tangannya ini ya. Nah, ini ya, 10 tangan pun bisa, kemampuan editing di sini ya bisa aja. Kalau sudah kabur tinggal guring narasi aja untuk bin Sarbutum, Partahi, Tulsutapea dan Kisworo ya dipercaya aja sama mereka. Tangan 10 tangan pun bisa dibuat di sini, 10 tangannya Jessica. Jadi itulah luar biasanya barbar, brutalnya, biadabnya Mabes Polri itu ya. Terbiasa memanipulasi untuk memangsa rakyat. Begitu juga dengan kamera 9 yang dituduhkan Jessica menggaruk. Ini juga hasil rekayasa ya. Diturunkan kualitas video CCTV-nya dengan downscaling ya. Ya, ini dia menggunakan aplikasi eRightShop ya, si bodet ini, si Muhammad Noel Azhar ya, sampah masyarakat ini lah dia pakai. Ya, tercatat dalam metadatanya eRightShop, bisa gratisan maupun berbayar ya. Ini juga kodeknya jadi MP4 visual ya. Pembungkusnya harusnya dari DVR-nya itu MP4 ya, malah dibuat jadi API ya, audio video interleave. Jadi kodeknya juga jadi dari harusnya advance video coding jadi MP4 visual yang lebih jadul ya. Inilah perbuatannya Muhammad Noel Azhar. Nah, itulah dipakai untuk merekayasa pergerakan tangan Jessica, menggaru-garu tangannya gitu. Nah, ini di kamera 9. Nah, inilah pada saat dibuka kan ini cuma seperempat secara spasial monitor laptopnya si bodet itu, pengkhianat rakyat itu ya. Baru digeret dia, itulah ketika digeret baru dia zoom ya. Inilah awal ketika dibuka, itulah metadata dia sesungguhnya ya. Ini sekitar 96576, seperempat dari harusnya full ya, full 1920 80 dan tajam. Lihatlah ini kabur semua ya. Di sini dituduhkan Jessica melakukan penggarukan ya. Jangankan menggaruk 5 kali, 1000 kali pun bisa ya. Orang punya kemampuan animasi ya. Makanya saya bilang laboratorium komputer forensik Mabes Polri itu bukan laboratorium forensik, itu laboratorium itu ya, bukan laboratorium, tapi itu studio animasi digital yang dipakai oleh para pemanipulasi perekayasa itu di Mabes Polri itu ya.
untuk merekayasa kasus pesanan. Ini orang ini udah sering ini melakukan pesanan-pesanan para jenderal-jenderal yang mau naik pangkat ini untuk merekayasa kasus ini. Ini manusia pengkhianat rakyat. Jadi harus harus dikurung, dipenjara seumur hidup ini. Makanya saya bilang sama Kapolri ini, ya, kalau Anda tidak memenjarakan orang ini berarti Anda sama dengan musuh rakyat, ya, pengkhianat rakyat. Ya. Bayangkanlah si Binsar Butuh mempercayai, ya, karena dia pada saat di sidang dia membawa nama Bareskrim Polri. Ya mungkin para hakim itu percaya saja produknya ini adalah produk forensik, bukan produk animasi. Nah, manusia penipu ini, ya. Harusnya kalau ini orang berintegritas ya bersih, Kapolri ini harusnya langsung sudah dipenjara orang ini. Luar biasanya kepolisian rekayasa Indonesia, ya. Mabes Polri aja merekayasa, udah pusat aja merekayasa, apalagi Poldanya, Polresnya, Polseknya. Ya makin ke bawah ya makin hancur. Oke pemirsa, sekian dulu penjelasan singkat dari saya. Aktivitas Jessica di meja nomor 54 memang tak bisa dilihat jelas. Ahli digital forensik pun memperjelas CCTV agar bisa menganalisis pergerakan korban, terdakwa, dan saksi dari sejumlah angle. Kita bedah yang di sini karena kita tidak mau merusak integritas barang bukti yang utama kan. Gitu. Nanti kalau kita rusak integritas yang di sini nanti dibilang wah ini dirubah, ini kan repot ya kan. Itu tidak bisa hanya dalam satu part aja. Tadi kan di Zoom cuma dilihat satu part. Kita melihat secara keseluruhan bahwa faktor kualitas dari CCTV yang ada kan juga mempengaruhi. Kalau kita lihat footage CCTV-nya pas di situ, itu bayangannya di mana-mana itu. Berarti CCTV-nya sendiri kan menghasilkan bayangan yang bisa membuat anggota badan itu tidak proporsional. Jadi kalau saya lihat tadi itu simply hanya bayangan yang dihasilkan oleh kualitas CCTV-nya aja. Gitu. Nah tadi pertanyaan saya juga mengenai autentikasi dari rekaman CCTV. Dalam ilmu digital forensik sebenarnya proses autentifikasi itu seperti apa? Ya untuk autentikasi tentunya kan ada metode yang sudah saya jelaskan waktu itu di persidangan. Ada hash verification, kemudian ada error level analysis, histogram analysis, frame analysis, metadata. Itu kalau misalnya untuk bahasa awamnya itu seperti apa ya Mas? Ya memastikan bahwa data yang saya analisa itu nggak ada perubahan atau modifikasi yang dilakukan secara sengaja. Gitu. Itu harus menggunakan software untuk memastikannya? Iya, ya, tidak hanya software, itu juga harus dilengkapi oleh kompetensi digital forensic practitioner-nya. Gitu. Ya itulah penipuan dari si Christopher Harimanrianto gitu ya, ahli cecunguk yang dipakai oleh Tito Karnavian dan Krishnamurti dalam menipu ya, tampak pintar di depan orang bodoh. Tapi sebenarnya itu kalau sedikit punya pemahaman tentang keilmuan image dan video processing ya jelas itu si penipu ini ya. Si Christopher itu mengaku membuat analisa hash analisis lah, frame analisis, error level analisis, metadata analisis, bergudung analisis, beguatu analisis, semua dia sebutkan untuk menutupi kebohongannya ya, penipuannya. Padahal dengan program sederhana aja bisa kita praktekkan ya ini. Program sederhana saja misalnya untuk uji hash frame demi frame ya, antara dua video ya, video yang sama tetapi resolusi yang berbeda, ini bisa kita praktekkan langsung di sini. Nah ini misalnya yang 240, terus kita analisis ya, 100 misalnya frame yang ke 200 misalnya, terus kita ekstrak. Nah inilah ya untuk frame 200, inilah nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 fungsi hash yang kita analisa di sini. Inilah untuk yang video dengan resolusi 24. Ya, inilah dia. Ya.
ini distribusi kanal RG dan B ya. Dia bilang kan dia lakukan hash analysis atau frame analysis ya. Kalau sudah di downscaling ya pasti ini nilai-nilai hashnya ini ya pasti berubah ya. Berikutnya kita bandingkan misalnya dengan yang hash analysis dengan resolusi yang berbeda, tetapi frame yang video yang sama ya ini 360, tadi ini 240 ya. Kita stop ya kan, frame 200 kita ekstrak. Ya, tentu berbeda ya, inilah dia hasilnya ya kan. Dia kan berbeda dengan yang ini tadi. Nah ini ya. Ini yang 360, ini 240, ini 360. Ini kan hash-nya berbeda ini. Ya, karena sudah mengalami downscaling ya ini ya. Nah, ini kan berbeda MD5 sekian. Ya, untuk 240 ini, 360 ini beda resolusi ya pasti karena semua bit di dalam pixel itu sudah berubah akibat downscaling barbar brutalnya si Christopher Harimantrianto penipu itu ya. Ini semua berbeda semua ya untuk frame yang sama, beda resolusi. Itulah si penipu cecung yang dipakai oleh Tito Karnavian untuk menipu publik itu ya. Gunanya ya untuk mengabur-ngaburkan animasi untuk menggiring hakim ya. Selanjutnya ya ini sudah pernah saya praktekkan, kita bisa menghash video ya, total video bukan frame demi frame. Misalnya yang 240 bisa kita uji hash-nya. Nah inilah ya nilai hash dari keseluruhan video dengan resolusi 240 ya. Terus bisa kita uji lagi yang lain yang 360 misalnya. Nah inilah dia. Terus kita hitung. Nah inilah ya untuk hash dari video yang sama tetapi resolusi berbeda ya. Artinya tidak otentik, dia tidak identik ya. Ini yang hasil hash ya, ke-8 nilai hash, fungsi hash yang saya gunakan. Untuk video yang 240, yang ini yang 360 ini kan semua berbeda ya. Artinya apa? Begitu Anda lakukan downscaling, maka nilai-nilai hash yang dihasilkan setiap fungsi hash ini berbeda semua. Kalau berbeda maka ya tidak identik ya, tidak lagi identik, tidak lagi sama ya. Itulah ya, merusak satu bit saja di dalam image atau video itu bisa merubah semua nilai hash ya, yang direpresentasikan nilai-nilai hexadesimalnya 0 sampai 9, A sampai F. Apalagi dengan downscaling itu ya pasti berubah gitu loh. Itulah mulut sampahnya si Christopher itu ya. Itulah manusia barbar brutal biadab ya. Sok hebat di tengah orang bodoh yang nggak paham ya. Tapi ketika mau jumpa saya tahun 2016 pengecut itu mereka dua dengan Muhammad Noel Azhar takut ya. Itulah si penipu selalu takut dalam keterbukaan dan uji publik. Itulah ciri-ciri penipu ya. Padahal keduanya itu ahli forensik digital abdi yang didirikan oleh Muhammad Noel Azhar sendiri ya, yang sering digunakan di persidangan adalah bagaimana mereka menipu ya, merekayasa kasus, merekayasa video. Oke, sekian dulu ya untuk contoh dasarnya saja. Ya pemirsa, ini sedikit saya ulas dan simpulkan kembali perbuatan barbar brutal biadab ya yang dikomandoi oleh mantan Kapolri, mantan Kapolda Metro Jaya 2016, Tito Karnavian, dan bawahannya langsung itu, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya 2016, Krisnamurti, ya, yang menggunakan saksi ahli forensik digital Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimantrianto, ya. Kedua saksi ahli penipu akut itu, yang menipu di persidangan. Perbuatan rekayasa barbar brutal biadab itu kita simpulkan sedikit di sini ya. Kualitas atau resolusi frame dari DVR Telview ya, itu kualitas rekaman CCTV-nya ya seperti yang termuat pada poin 27 ya di BAP Muhammad Noel Azhar adalah 1920 piksel untuk lebar dan 1080 piksel untuk tinggi dengan kedalaman bit 8 bit
ya, atau kalau 3 kanal berarti 24 bit per pixel, berarti sangat tajam ya. Ada 16,7 juta warna yang bisa direpresentasikan pada video CCTV yang dihasilkan oleh DVR Telview tersebut ya, yang ada di KP Olivier. Nah, di samping di poin 27 ya, di naskah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya, oleh Binsar Gultom dan kawan-kawannya itu termuat juga ya resolusinya. Ini dari BAP, dikutip dari BAP Christopher Harimanrianto ya. Ini dia lebar 1920, tinggi 1080 pixel, laju premia 25, lebar 3 jumlah kanal 3 di 8 bit per kanal, berarti 24 bit per kanal ya, 16,7 juta warna yang bisa direpresentasikan. Jadi video CCTV atau kualitas video CCTV yang dihasilkan oleh DVR Telview itu sangat tajam ya. Jadi 50 meter pun masih bisa harusnya untuk mengenali semua atau mengidentifikasi semua pergerakan objek, bahkan objek kecil sekalipun ya, apalagi cuma 12 meter dari kamera 7 ke meja 54. Tetapi apalah yang dirusak, yang dilakukan para penipu itu ya, para penipu Mabes Polri ya, karena Muhammad Nur Al-Azhar bekerja sebagai Kepala Subdit Komputer Forensik Bareskrim Mabes Polri ya, di kamera 7 ya, ini untuk pukul 15.57 sampai 17.17 ya. Inilah poin kunci di mana rekayasa itu dilakukan ya, bukti utama kita. Kamera 7 untuk 15.57 17.17 ya, di BAP Christopher itu otentik 1920-80, laju frame 25. Nah, di BAP Muhammad Nur Al-Azhar dia melakukan downscaling ya, dengan menurunkan resolusi frame dengan transcoding ya, yang dia gunakan software iRightSoft dan Premake gitu ya. Nah, ini. Jadi pada rentang waktu yang sama, video CCTV itu tidak mungkin memiliki resolusi yang berbeda. Nah, disinilah tangan kotornya Muhammad Nur Al-Azhar memanipulasinya dengan cara downscaling dan mengaburkan semua pergerakan Jessica ya. Mengaburkan pergerakan Jessica mulai dari 15.57 sampai 17.17 ya, 1 menit sebelum Mirna Salihin datang pukul 17.18 ya. Nah, ini sangat penting ya, perbuatan brutal, barbar dan biadabnya Muhammad Nur Al-Azhar ini ya, karena di sini Jessica dituduhkan menggeser paper bag, menggeser menaruh sedotan ke dalam gelas kopi Mirna Salihin, menggeser centerpiece, menoleh-noleh dan lainnya ya. Nah, itu dia lakukan mengaburkan ya. Jadi pengaburan ini lewat downscaling ini ya dilakukan untuk menggiring hakim ya. Karena downscaling ini bisa dipakai untuk sebelum animasi dilakukan ataupun sesudah animasi dilakukan ya. Jadi inilah untuk menutupi rekayasanya, dia kaburkan, animasi lagi, dia kaburkan lagi, animasi lagi, kaburkan lagi ya. Jadi inilah luar biasanya penipu si Muhammad Nur Al-Azhar. Itu mau saya untuk kamera 7 15.57 sampai 17.17. Kalau kita lihat lagi ya, ini di kamera 9, ini di BAP Christopher Harimanrianto ya. Pada saat dia membandingkan warna kopi, ya, ini di kamera 9 dia potong ya, di 16.59 di titik 16.59. 15.35 sampai 16.59 itu Christopher melakukan downscaling ya pada potongan pertama ini ya, menjadi 960.576. Potongan kedua dia biarkan otentik. Jadi dia memanipulasi kamera 9 ini sehingga seolah-olah ya terjadi adanya perbedaan warna kopi pada saat disajikan Agustrono ya, dia downscaling, dia rusak warna kopi tersebut, dan pada saat diambil Sari ya, dengan membiarkan otentik. Jadi terjadi
kontras ya, terjadi perbedaan warna kopi, padahal perbedaan warna kopi tersebut adalah akibat rekayasa dia dengan merusak intensitas warna kopi dengan cara downscaling pada segmen video yang pertama. Selanjutnya juga Christopher melakukan penipuan ya, rekayasa untuk kamera 7 ya. Dia potong di sini di pukul 17.17 sebelum Mirna Salihin datang ya, menjadi dua segmen. Segmen pertama itu dibiarkan otentik, segmen kedua yang dia rekayasa ya dengan cara pengaburan ya, karena seperti saya katakan tadi, pengaburan itu bisa dipakai untuk menutupi secara visual rekayasa yang dilakukan ya, animasi, penghilangan frame, penurunan laju frame dan lainnya. Lihatlah di sini setelah dia downscaling juga, laju frame-nya juga dia turunkan menjadi 10 frame per detik dari 25 frame per detik ya. Padahal di sini ingin dilakukan analisis sedotan ya, posisi pengaduk, apakah Mirna Salihin mengambilnya langsung sudah ada di dalam gelas atau dari atas meja. Justru di sini dia kaburkan, padahal ini adalah elemen kunci. Ya. Itulah perbuatannya Christopher Harimanrianto ya. Direkayasa karena apa? Ya karena fakta yang terjadi ya bukan seperti yang dia sajikan di persidangan. Kalau sesuai dengan yang dia sajikan tidak perlu direkayasa dengan dikabur-kaburkan seperti ini ya. Faktanya pasti sebaliknya, bahwa sedotan ada di atas meja, tidak diintervensi apa oleh Jessica, dan itu diambil oleh Mirna Salihin, gitu loh, dari atas meja itu. Selanjutnya, kedua ahli penipu tersebut juga melakukan rekayasa downscaling ya, penurunan resolusi frame untuk kamera 2, kamera 3, dan lainnya ya. Hampir semua kamera ya di BAP itu mereka lakukan rekayasa. Untuk kamera 2 dan kamera 3 ini sangat penting ya, karena di sini bisa dijejak warna kopi yang diambil oleh Devi Siagian ya dari meja 54 setelah diminum Mirna Salihin. Justru mereka kaburkan, mereka rusak di kamera 2, kamera 3, dan kamera 4, dan kamera 1 ya, kamera 15, semua mereka hancurkan. Padahal informasi warna kopi, volume sisa kopi, terus pergerakan gestur Mirna Salihin ketika dibawa dari Cafe Olivier dengan kursi roda, harusnya pengamatan itu bisa lebih lengkap, tetapi mereka hancurkan resolusi itu ya. Tidak puas hanya dihancurkan, mereka ini juga ya, mereka hancurkan juga informasi warna yang harusnya 3 kanal YUV, mereka hancurkan resolusi informasi warna tersebut dengan membuang kanal U dan P, sehingga tersisa informasi intensitas saja, keabuan, jadi kanal Y saja yang tersisa ya, untuk menutupi tadi itu informasi-informasi yang diperlukan untuk analisis forensik. Tapi itulah yang dilakukan oleh para penipu pimpinan Tito Karnavian dan Krishnamurti tersebut. Tidak puas sampai di situ ya, para penipu pimpinan Tito Karnavian tersebut juga membuang 96.000 frame, 96.043 frame dari kamera 17. Padahal di sini seharusnya bisa dijejak lebih detail apa yang dimasukkan oleh Rangga ketika mempersiapkan kopi, susu dan lainnya ya, es dan lainnya, tetapi mereka buang itu 96.000 frame. Lebih ya, 64,02 menit itu durasi video hilang. Perusakan barang bukti digital oleh kedua penipu tersebut ya. Untuk kamera 9 juga Muhammad Noah Lazar ya, di BAP-nya ada 100 frame yang hilang. Ya. Padahal di sini di kamera 9 ini pukul 15.35 sampai 16.59 dituduhkan Jessica melakukan penggarukan akibat cyanida ya. Aduh, parah sekali ya. Di kamera 7 juga gitu, ada 50 frame yang hilang ya. Atau durasi 2 detik kalau 25 frame per detik. Tapi kalau sudah turunkan laju frame-nya menjadi 10 frame per detik ya. Jadi itu durasi 5 detik frame hilang ya, kamera 7. Luar biasa kerusakan, manipulasi dan rekayasa yang dilakukan oleh Bareskrim ya, Bareskrim Mabes Polri ya, isinya para pengkhianat semua itu. Berikutnya saya simpulkan lagi kembali ya, saya ulang-ulang lagi ya. Isi folder di tangan jaksa juga mengalami perubahan yang sangat radikal ya. Meskipun
Jaksa Sandi Handika menipu di persidangan dengan mengatakan isi flash disknya tidak mereka sentuh atau tidak diubah sama sekali ya. Karena yaitu penipu akan bekerja sama dengan penipu, pengkhianat bekerja sama dengan pengkhianat ya. Pengkhianat rakyat Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimandrianto ya bekerja sama dengan para jaksa penipu dan pengkhianat juga. Ardhito Muardi, Sandi Handika, Sugi Karpalo, Haribowo, Malane Wuwum, dan Wahyu Tapiandi. Inilah ya, isi folder CCTV 7 ya, di tangan jaksa yang sama itu bisa berbeda pada 2 titik waktu yang berbeda ya. Pada saat dibuka oleh Muhammad Noah Lazar itu cuma 2 potongan file ya, ini dia. Nah ini dia. Ya. Tetapi pada saat Agus Triyono 4 dia potongan file. Bayangkan ya, mereka mengatakan analisis frame, analisis hash, analisis error level, analisis metadata itu omong kosong, penipuan semua ya. Jelas analisa yang mereka sebutkan itu gagal karena nyata-nyata ini perbedaan 2 jumlah video ya. Tahap yang mereka lakukan dari 2 ke 4. Mereka cop-cop, buang sana sini, potong sana sini, animasi sana sini. Hanya mereka dan Tuhan yang tahu ya. Yang pasti jumlah folder sudah berubah, maka integritas data sudah terintervensi, sudah koruptif ya. Berikut juga dengan kamera CCTV 9 ya, pada saat dibuka oleh Muhammad Noah Lazar, isi potongan filenya cuma 2. Tetapi pada saat Agus Triyono jadi 3 ya. Apapun suka-suka mereka ya, mereka lakukan ya, menginjak-injak hukum dengan ya tidak menghargai yang namanya data digital itu yang dijaga dengan sakral. Yang penting kasus menang, kita otak-atik terserah. Kita yang punya hukum. Itu menurut mereka karena backup mereka saat itu adalah Kapolri Tito Karnavian. Terus jumlah folder juga begitu. Bayangkan tadi isi folder. Jumlah folder ya pada saat Jessica Kumala Wongso itu dihadirkan sebagai terdakwa. Ini tanggal 28 September jumlah foldernya 13. Bayangkan pada saat Agus Triyono dihadirkan sebagai saksi ahli, sebagai ahli itu cuma 11. Perubahan yang sangat radikal dan manipulatif oleh Baris Krim Polri ya, bekerja sama dengan para pengkhianat. Begitu juga dengan file folder CCTV 3 ya, isinya kadang 2 ya, pada saat Rasmiati 2 isinya, 1 video warna, 1 keabuan. Tetapi pada saat Agus Triyono 3 video CCTV 3 ya, folder video CCTV 3 isinya 3 ya, 2 warna, 1 keabuan. Memang benar-benar brutal, barbar dan biadab memang Baris Krim Mabes Polri ini ya, dan itu tidak mau minta maaf lagi Kapolri pengecut dan banci itu ya. Berikutnya yang paling barbar biadab adalah kesalahan hitung mundur manual yang dilakukan Dr. Nusamran Subandi, toksikolog Mabes Polri. Ya. Bayangkan ya, menghitung mundur aja salah. Ya. Ini harusnya ya, kalau dihitung mundur lewat persamaan dia itu bukan 1639 sesuai hitungan dia ya. 16 kalau 10 Januari 2016 10.30 dikurangi 90 jam 9 menit 36 detik, hasilnya katanya 16.39 36 detik. Tetapi setelah kita menghitung mundur manual, yaitu sebenarnya 6 Januari 16.20 24. Inilah brutal barbar biadabnya ya. Bukan hanya laboratorium komputer forensik Mabes Polri ya, laboratorium toksikolognya pun barbar brutal biadab ya, menersangkakan orang dengan rekayasa perhitungan mundur manual seperti ini. Belum lagi kalau kita tengok persamaan dekomposisi penguraian sianidanya menggunakan persamaan kuadratik ya. Bayangkan setelah ini turun ya naik lagi menjadi gelas itu menjadi meningkat konsentrasi sianidanya. Ini kan benar-benar barbar brutal biadab bodoh bego ini ya. Nur Samran Subandi ini ya, toksikolog Mabes Polri ya, bodohnya luar biasa, hitungan salah, mengaku pula mulutnya Kapolri itu selalu scientific crime investigation ya. Mana ada di dunia ini menghitung laju di komposisi apapun menggunakan persamaan kuadratik. Udah gitu menggunakan Excel lagi ya. Bukan software yang khusus untuk saintifik. Ini kan operasi perkantoran ini ya. Software perkantoran. Dan saya uji dengan software
ya 16-20-10 harusnya ya. Mirip dengan hitung manual 16-20-24. Saya hitung 16-20 dengan software program Python ya, program sendiri. Bayangkanlah ya, dia bilang 16-39, hitung mundur aja salah. Inilah luar biasanya sih laboratorium toksikologi ini. Rekayasa semua di Mabes Polri itu, sampah semua, sampah masyarakat semua untuk memenangkan kasus. Luar biasa mereka menipu rakyat, memangsa rakyat untuk prestasi rekayasanya itu ya, terutama manusia biadab itu, barbar brutal biadab itu, Tito Karnavian dan Krisnamurti itu ya, memakai semua jajarannya untuk menipu, bukan hanya laboratorium komputer forensik, laboratorium toksikologi Mabes Polri juga menipu, luar biasa. Ya itulah sedikit kesimpulan ya tentang 37 bukti ilmiah yang tak terbantahkan ya, yang dilakukan oleh para manusia biadab Mabes Polri, ya, Bareskrim Mabes Polri, khususnya laboratorium komputer forensik dan laboratorium toksikologi Bareskrim Mabes Polri, penipu, perekayasa rakyat, pengkhianat semua. Dan sampai saat ini Kapolri Listio Sigit Prabowo tidak pernah mengakui ini. Ya. Biarkan publik yang akan mengetahui, menertawakan, ya, kita pertontonkan ke jutaan publik betapa bobroknya ya mentalitas manusia-manusia biadab barbar brutal yang ada di Bareskrim Mabes Polri itu tersebut. Oke, sekian dulu. Terima kasih.